Halo friends, di sini kita akan membahas tentang film yang baru saja rilis di tahun 2023 ini. Penasaran kan? Aksi Park Seo Joon yang bikin geremet-geremet karena kegantengannya balik lagi nih di film bergenre drama komedi yang mengisahkan tentang kisah nyata tim sepak bola tunawisma Korea Selatan yang berkompetisi di Piala Dunia Tunawisma pada tahun 2018. Gak usah nunggu lama, ayo kita bahas. Cerita dimulai dengan tim nasional Korea yang sedang bermain, namun saat wawancara pasca pertandingan, tiba-tiba saja Park Song Chan menjawab bahwa pertandingan tadi sangatlah kacau. Tidak bisa melihat situasi yang panas, seorang reporter menanyakan pertanyaan sensitif kepada Hongdae yang diperankan oleh Park Seo Joon. Seketika dia murka jika ibunya dibahas, dan akhirnya dia mencolok mata si reporter tersebut yang membuat kejadian itu viral. Untuk menghilangkan citra negatifnya, manajemen memberikan nama panggung Horak kepada Hongdae. Akhirnya Horak menerima ide dari manajemen dan Lee So-min, seorang pembuat dokumenter yang diperankan oleh Ayu, yang menawari kesempatan untuk memperbaiki citranya. Dia ditawari menjadi pelatih tim tunawisma dalam persiapan untuk Piala Dunia Tunawisma. Pada hari pertama latihan, Horak melakukan beberapa tes, termasuk tes lari, menggiring bola, penguasaan bola, dan tendangan. Tim tunawisma memiliki beberapa anggota dengan latar belakang penuh perjuangan. Kim Hwang-dong, 55 tahun, keluarganya hancur karena wanita dan alkohol. Usahanya pilot pada saat krisis IMF. John Hyo-bong, 44 tahun, mantan istrinya pindah ke Australia dan menikah lagi. Takdir berpisah dengan pilu. Di hari setelah Horak melatih para tunawisma, ia bertemu ibunya yang sudah menjadi buronan selama 2 tahun karena kasus penipuan. Ibunya memperkenalkan pacarnya yang baru dikenalnya 2 bulan lalu di gereja. Pada hari selanjutnya, Lee So-min menugaskan Horak untuk membujuk Bomsu, seorang tunawisma nomaden yang mengalami kecelakaan dan menjadi gelandangan setelah kehilangan seluruh tabungannya karena berobat. Pada saat titik terendahnya, Bomsu bertemu seorang wanita bernama Jinju yang menyadarkannya bahwa tidak semua orang menyakitinya. Lee So-min memiliki ide untuk mewawancarai kekasihnya yang jarang bicara. Dan saat wawancara, Bomsu terkejut mengetahui bahwa istrinya mengetahui Hongdae sebagai pemain bola. Setelah itu, Bomsu mulai berlatih dengan tekun karena melihat reaksi kekasihnya itu. Namun, setelah latihan, terjadi kecelakaan yang menyebabkan Kim Hwang-dong mengalami cedera parah. Meskipun cedera, Kim Hwang-dong tetap bersemangat untuk bermain dan membuktikan keberhasilannya kepada putrinya. 네, 한 달 안에 입에 다시 붙여놓게 실금만 살짝 감기다. 딸내미고 내 안 벌럭하는 거는 당연한 기다. Kemudian, Horak diberikan tugas untuk mengajak seorang anak pemalu yang berpotensi untuk bergabung dengan tim. Anak tersebut pernah mengalami kesulitan pada saat ia kecil. Orang tuanya coba bunuh diri sampai akhirnya dia masuk ke panti asuhan. Ia punya keterbatasan berbicara karena afasia. Lalu ia bertemu wanita di panti asuhan tersebut dan hal tersebut berjalan cukup lama. Hingga Kim In-soo menabung untuk pendidikan dan masa depan mereka. Namun tiba-tiba saja kebakaran yang menewaskan satu isi pabrik tempat wanita tersebut bekerja hingga sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. 공장 야유회가 있었는데 시체를 찾지 못해서. Namun Kim In-soo masih percaya bahwa wanita tersebut masihlah hidup. Ia membagikan selebaran untuk mencarinya sambil berjualan majalah The Big Issue di stasiun. Mengetahui ceritanya tersebut, Horak datang untuk menawarkan kembali In-soo untuk bergabung ke tim, agar dapat memberitahu kepada dunia bahwa dia masih menunggu si wanita yang ia cari selama ini. 저기 봐봐. Horak berhasil membujuknya untuk bergabung dengan tim. Akhirnya seluruh anggota tim tunawisma sudah berkumpul. Saat berlatih mereka kesal karena sikap Horak yang pengarah. Akhirnya mereka menantang Horak 5-1 untuk menunjukkan sehebat apa sih sebenarnya Horak. Namun tetap saja memang Horak lebih hebat. Di tengah-tengah pelatihan, Direktur Hwang datang ke bank yang mensponsori pertandingan tim tunawisma Korea ini. Mereka memberitahu bahwa sponsor akan dicabut karena alasan takut adanya citra buruk karena dukungan sponsor terhadap tunawisma. Pada saat yang bersamaan, anaknya John Hyo datang
Eun Hye yang masih berumur 13 tahun. Dia menceritakan ayahnya yang diperalat oleh orang jahat dan diperalat dengan temannya sendiri. Melihat kejadian seperti itu, istrinya merasa tidak sanggup untuk hidup terus bersama dia. Makanya dia memutuskan untuk bercerai dan hidup dengan pasangan barunya di Australia. Dengan berbesar hati, Horak memberi pinjam apartemennya kepada John Hyo selama anaknya masih di Korea. 뭐? 싫은데? John Hyo terlihat sangat bahagia bisa makan bersama lagi dengan anaknya. Nah, tibalah di adegan yang mind blowing banget karena hari berikutnya tim Tunawisma diajak untuk melawan klub bola anak-anak. Mereka sempat gagal nih di babak pertama. Di babak kedua ya gagal lagi, tapi mereka mulai bersaing dan menunjukkan semangatnya. Pada malam yang berantakan, di hari yang sama setelah Hongdae mengetahui tidak adanya sponsor bagi tim Tunawisma, bertemu ibunya yang akhirnya masuk penjara, Hongdae berjalan sendirian dan melewati taman. Hongdae melihat Jinju yang sedang dibully dengan sekelompok berandalan. Karena melihat jersey yang dikenakan oleh Jinju sebagai hadiah dari Hongdae. Hongdae yang geram akhirnya memukul sekelompok berandalan tersebut. Orang tua dari sekelompok berandalan tidak terima dan melaporkan Hongdae ke polisi. Hongdae kembali menjadi viral. Hongdae yang saat itu terkenal karena dia kasar, tim Tunawisma tidak terima karena pasti bukan itu alasan Hongdae bisa memukul. Mereka meminta diselidiki ulang kepada polisi, namun polisi sempat beberapa kali menolak. Dan saat itu pun Jinju masih tetap bungkam. Namun akhirnya dia buka pembicaraan bahwa tempat kejadian perkara itu di mana dan dia mengetahui ada seseorang dari gedung sekitar taman tersebut yang merekam kejadian. Dan video tersebut dijadikan bukti yang kemudian viral bahwa Hongdae tidak mungkin berbuat seperti itu tanpa alasan. Mengetahui hal tersebut mulai membaik dan opini publik yang baik, akhirnya mereka membuka penggalangan dana untuk tim Tunawisma agar bisa tetap pergi ke Piala Dunia. Melihat nama Hongdae yang menjadi harum, Hongdae ditawarkan kontrak baru oleh manajemennya untuk hadir di sebuah acara reality show. Namun, acara tersebut bertepatan dengan hari pertandingan. Dengan berat hati, Hongdae memberitahu tim Tunawisma bahwa ia tidak akan ikut mereka ke Budapest. Dengan uang yang dimilikinya, akhirnya Hongdae membebaskan ibunya. Karena merasa berterima kasih, ibunya janji akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Hongdae. Tapi kayaknya Hongdae gak percaya deh. Di malam yang sama, ibunya menjelaskan bahwa ia akan pindah ke Jeju dengan pacarnya yang ia temui di gereja. 애미 닮아서 한마디로 그냥 안 넘어가 내가. 아이고 축구는 개뿔. 아유 저 연락에 뛰다가 그물에다 공 한번. Tibalah hari tim Tunawisma Korea akan berangkat ke Budapest, tempat dilaksanakannya Piala Dunia bagi Tunawisma. Mereka yang menyangka akan berangkat tanpa Hongdae, tiba-tiba si ganteng muncul di tengah-tengah mereka memakai jas. Hongdae mengabaikan acara yang akan dihadirinya dan memilih ikut dalam pertandingan. Saat tiba di Budapest, mereka merasa sangat tegang dan takut saat melihat keahlian tim lain dari negara-negara lain. Ketika tim Korea bermain melawan Costa Rica, mereka mengalami kekalahan telak. Lee So-min kemudian memanggil dua pemain cadangan yang ternyata dari Brazil. Kalau ngelihat mukanya sih kayaknya Hongdae nggak setuju deh. Pertandingan Selandia Baru dengan Korea jadi disabotase dengan dua pemain dari Brazil ini. Permainan Korea memang mencetak gol yang banyak, tapi hanya dari pemain cadangan yang dipanggil oleh Lee So-min. Melihat hal tersebut membuat para penonton dan pemain Selandia Baru mengejek para pemain Korea yang lainnya karena ada rasa tidak adil. 아니라고요. 그만하시고 들어가세요. 우리가 이긴 거 아니야? 잘했어. 잘하셨어요. Mereka yang kehilangan semangat karena sorakan negatif dari para penonton membuat menjadi kecil hati. Hongdae memotivasi mereka kembali agar mereka percaya diri bahwa hal ini akan berhasil karena mereka sendiri, bukan karena bantuan dari pemain cadangan yang membantu. Kemudian tim Tunawisma Korea kembali ke lapangan melawan Jerman dengan semangat dan cara bermain yang lebih baik. Dengan semangat mereka yang tidak surut, dan mereka terus berjuang untuk menunjukkan keberhasilan mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi.
Jatuh bangun dalam permainan panas dengan Jerman ini tetap mereka terjang meskipun belum satu bola pun masuk. Namun semangat mereka yang tidak redup membuat para penonton menyoraki tim Korea. Pada menit terakhir dengan segala semangat, mereka akhirnya mencetak gol pertama oleh In-son. Akhirnya tim Korea mendapatkan penghargaan tim terbaik di Piala Dunia Tunawisma tahun 2010. Mereka berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dan belajar untuk menghargai hal-hal sederhana, bukan nasi padang ya, yang membuat mereka bahagia. Rating dokumenter Lee So-min pun meningkat. Dan tim Tunawisma hidup bahagia dengan penuh semangat setelah pengalaman mengikuti Piala Dunia Tunawisma. Jadi gimana nih menurut kalian film Dream yang diperankan dengan si ganteng Park Seo Joon? Udah cukup bikin gremet-gremet? Nah, menurut kalian peran apa lagi sih yang pengen kalian lihat dari aktor Korea ini?